بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Alhamdulillah dan yuafi ni'amahu wa yukafi ma'adhila asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu la ma'budu bihaqqin siwa wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim wa karrim ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li baitil kiram ajma'in wa man wala amma ba'du. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa. Al-ayah. Wa qala aidan wa in min syai'in illa indana khazainuhu. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah malam hari ini di malam Sayyidul Ayyam. Kita semua dikumpulkan oleh Allah dalam rangka untuk menjalankan kewajiban kita, yaitu thalibul ilm. Semoga Allah jadikan kita semua menjadi penuntut ilmu yang diberikan oleh Allah, ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu nafi'? Ilmu nafi' itu ilmu yang bermanfaat. Gak berarti harus banyak pengikut, gak berarti harus banyak follower, gak mesti harus terkenal, gak mesti harus besar, gak mesti harus jadi pejabat. Tapi apa? Al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang menambah ketakwaan kita kepada Allah. Man zada ilman, siapa yang bertambah ilmunya, tapi walam yazdad, dia tidak menambah rasa takutnya kepada Allah, takwanya kepada Allah, itu bukan ilmu yang manfaat. Berarti itu semakin jauh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan kita belajar agar kita betul-betul tahu siapa yang kita ibadahi, agar kita betul-betul tahu kepada siapa kita sujud, kepada siapa kita berzikir, kepada siapa kita beramal, untuk siapa kita berbuat, beramal semua. Itulah tujuan kita belajar, agar kita tahu man Rabbuna, siapa Tuhan kita itu, hingga kita betul-betul menjadi seorang hamba. Nah, kemarin Ghalan Musnif berkata, si pengarang kitab Badr Rabbani, Sayyidul Imam Qutbul Qais Sultan Auliya Syekh Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani,
Qaddasallahu sirrahul azim. Beliau membawakan sebuah ayat Allah. Firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tahu artinya? Surat apa itu? Surat apa? Lam yakunil. Hah? Lam yakunil. Lam yakun al-bayyinah. Bahasa gaulnya al-bayyinah. Lam yakunil bahasa kampungnya. Lekong gudang juga lam yakunil. Kalau bahasa santrinya al-bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Coba lihat ayat. Wa ma umiru illa liya'budullaha. Tidaklah kalian itu umiru mereka, domirnya wawu jama', takdirnya apa? Hum. Wa ma umiru, tidaklah mereka. Siapa maksud mereka itu? Mereka ya anak Adam, manusia. Kita semua sebagai anaknya Adam. Illa liya'budullaha mukhlishina, illa kecuali, tadi emaknya emak linafsi manafi. Jadi tidaklah mereka semua itu manusia itu kecuali mereka liya'budu, umiru diperintahkan, illa liya'budu kecuali untuk beribadah. Allah jadi maf'ul bih, berarti objeknya Allah. Berarti kita nggak disuruh apa-apa loh. Kita cuma disuruh beribadah kepada Allah mukhlishin. Nah ini mukhlishin, asal katanya itu mukhlishin itu isim fa'il. Asal katanya akhlasa yukhlisu, bahwa mukhlisun. Nah, ini kita ngaji. Beribadah hanya kepada Allah mukhlisin, secara ikhlas. Ada di dalam ayat yang lain, ketika kita berhadapan dengan musuh hakiki kita, maka kalimatnya bukan mukhlisin tapi mukhlasin, memakai isim maf'ul. Mukhlisin ikhlas, mukhlasin artinya itu isim maf'ul diikhlaskan. Beda orang yang ikhlas dengan yang diikhlaskan. Si iblis ketika ditanya oleh Gusti Allah, ya iblis, qala ya iblis, ma manaka anta sujuda lima khalaqtu biyadaya. Hai iblis, apa yang membuat engkau enggak mau bersujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kekuasaan. Biyadaya itu dengan dua tangan. Dan ingat, Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Bukan dua tangan kayak kita dikepol-kepol gitu, atau dibikin patung gitu. Oleh karena Gusti Allah berbeda dengan makhluk, dengan apapun. Nah ini tauhid Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi enggak ada bentuk Gusti Allah duduk di kursi gitu, ngejedok di kursi. Enggak ada. Tauhid Ahlussunnah wal Jamaah enggak begitu. Karena ada duduk Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa. Artinya Gusti Allah ada duduk di arsy itu. Pokoknya Gusti Allah punya kursi gitu.
Kalau Gusti Allah bersemayam di arsy, dulu pertanyaannya kalau arsy itu kan makhluk. Selagi belum ada arsy di mana dong duduknya? Sebelum ada kursi di mana dong? Tiduran begitu. Nah, nggak masuk akal ada orang itu. Macam itu tauhidnya Faiz. Jangan diikuti. Wahebong. Ya, apa kata si iblis? Ya Rabb bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in ila min ibadika ila min ibadika minhumul mukhlasin la ughwiyannahum ajma'in la ughwiyannahum bi izzatika la ughwiyannahum wala ughwiyannahum ajma'in ila ibadaka gimana? Mukhlasin minhum ila ibadakal mukhlasin, kecuali ini dia. Gusti Allah itu cuma tahu ketuhanan kepada Allah itu tentang rububiyah. Makanya dipakai ya Rob, panggilan ya Rob. Tahu dia. Allah itu Rob. Yang kedua yang diketahui oleh si iblis itu kemuliaan, keagungan Gusti Allah apa? Isya. Jadi cuma dua sifat Gusti Allah yang diketahui oleh si iblis, dan itu bisa luar biasa permintaannya dikabulkan. Dan kita 99, walaupun masih banyak lagi sebetulnya asma Allah. Babi izzatika, wahai Tuhan, demi keagunganmu, la ughwiyannahum, pasti akan aku gerincirkan, akan aku palingkan itu semua manusia, semua hamba-hamba ajma'in. Ini dengan tauhid yang luar biasa. Pertama, babi izzatika, ba-nya huruf kosam. Huruf kosam itu apa? Sumpah ada berapa huruf kosam? Apa-apa? Waw, ba, ta. Pakainya bila bukan wallahi wa ta'ala, tapi si iblis pakai babi izzatika. Maka demi keagunganmu wahai Tuhan, wahai Allah, la ughwiyannahum. Satu huruf kosam itu buat tauhid. Sekarang zaman meyakinkan si Aji. Katanya Aji, mal itu calon istri gue lu gebet. Enggak, kata Jamal, enak aja, nggak mungkin lah. Ketimbun makan timun makan bagar, gak bisa, bohong. Kata Jamal buat meyakinkan Aji bagaimana? Oh itu Allah. Nah itu untuk meyakinkan. Untuk artinya apa? Mentauhidkan. Jadi huruf kosam itu litauhid, untuk menguatkan. Yang kedua, yang dipakai sumpahnya nama Allah, babi izzatika, kemuliaan Allah, keagungan Allah. Satu berarti tauhidnya ba huruf kosam, kedua keagungan Allah. Nah, berapa itu? Dua. La ughwiyannahum. Yang ketiga tauhidnya apa lagi? La-nya di tauhid sungguh. Jadi udah berapa tuh? Sungguh, pasti, tiga. Uyannahum. Nah, uyannahum itu nunnya yanna. Nah, kayak gitu. Itu nunnya nun sakilah. Nun taukid bis sakilah. Nun sakilah itu
Gabungan dua nun khafifah. Berarti mengandung taukid dua ditekankan. Udah berapa? 5. Pasti. Ini kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia, makanya sebetulnya sulit bahasa Arab itu diartikan secara betul-betul ke dalam bahasa Indonesia. Coba baca ini 5 itu pasti. Ditambah lagi apa? Ajma'in, seluruh ditaukidkan lagi. Ajma'in, semuanya wahai Rabb akan aku berincirkan. Illa ibadakal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlas. Tapi bukan mukhlas tetangganya si Endang, Bang Endang, itu mukhlas saputra. Jadi bayangin 6 kali itu si iblis menekankan, hai Rob, pasti akan aku palingkan hamba-hambamu tersebut, hamba-hambamu semua darimu. Sombong kan? Orang ajar itu sulit. Makanya nggak ada toleransi kita kepada iblis, pada setan turun-turunannya. Jadi berbagai macam sudut pandang dari kesempatan dilihat pada iblis itu kita diincar terus di sisi mana kita lemah. Nah, apa kaitannya? Apa maksudnya antara kenapa kok kita membahas tentang ibadah dibawakan tentang sumpah setan kepada Allah? Di sini maksudnya. Ini biar ente jeli, antum jeli. Satu, lihat, perhatikan di dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Di dalam ayat yang lain sumpahnya iblis, babi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadakal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu Tuhan yang mukhlas. Tadi mukhlis di dalam surat Al-Bayyinah, di sini mukhlas. Mukhlis kok kenapa dalam ibadah itu mukhlis ya? Orang mukhlis itu masih rentan digoda sama setan. Belajar ikhlas, jadi masih belajar. Contoh, orang yang sudah ikhlas berarti sudah mukhlas dan ikhlas kan terjaga. Contoh ya Kanjeng Rasul, para nabi, para sahabat Kanjeng Nabi. Contoh siapa? Yang waktu malam Jumat yang lalu kita ceritakan bagaimana antara Salman Al-Farisi dan Abu Darda radhiyallahu anhuma saling bekerja sama di dalam kehidupan. Nah, kira-kira Jamal sudah nyiapin, Aji sudah nyiapin duit, udah nyiapin duit buat mas kawin, buat semua, buat pesta segala rupa. Kemudian kata calonnya, datanglah itu ke rumah calon sama Jamal. Nah begitu calon yang ngomong, Bang Haji maaf, saya kalau sama Bang Jamal sih mau, saya maunya Bang Jamal. Kira-kira ridho gak? Ridho gak Ji? Bisa gak berlaku seperti Salman Al-Farisi? Kata Jamal, Neng, abang mau gak punya duit, punya duit mau kawin Bang Jiun, Bang Haji udah siapa? Abang mau punya duit. Kata Bang Haji, gak apa-apa man, Bang Jamal silakan kawin, ini ada duit haji banyak, pakai. Nah kira-kira bisa gak begitu? Udah dikasih calonnya, dikasih duitnya, calonnya diincar.
ngerasa sakitnya di sini enggak? Kalau kita belum bisa seperti Salman Al-Farisi, kita belum bisa. Berarti apa? Masih terlalu banyak pertimbangan. Kawin habis 35 juta. Enak aja sih nyaman. Gue yang ngumpulin duit kok. Gue yang ngedeketin itu harimnya kok, calon istrinya kok, dia yang nikahin. Enak amat. Udah banyak. Jangankan dalam persoalan itu. Haji punya duit, Jamal gak punya duit. Jamal lagi ada keperluan, datang. Padahal ada duit 35 juta. Jadi gue minjem dia 10 juta. Itu pertimbangannya udah bukan main banyaknya. Itu apa segala rupa. Mukhlasin yang dilakukan yang sudah ada dalam kalbunya Salman Al-Farisi itu adalah contoh. Artinya ketika sudah mukhlas, setan gak bisa untuk masuk ke situ. Nah, berarti orang yang dalam beribadah ini masih bisa digoda ya. Kenapa? Ketika dia beribadah, dia bisa selamat daripada riaknya. Tapi setelah dia ibadah, ada kadang-kadang ujungnya. Itu fakta bukti bahwa kita gak terbebas belum dari setan, belum terbebas. Contoh, zaman puasa Senin Kemis rutin. Teman-teman nggak tahu, datanglah main kemarin. Udah buka tuh Isa. Ada Riki, ada pengundangan, ada yang lain di sini. Kayak ngeliwat tuh begini. Emang ngapain? Kita kenyang, lapar. Ngapain? Kata setan juga bilang, lu nggak ngomong lu habis puasa, bilang aja gue belum makan ini dari kemarin. Udah habis sahur belum makan. Memang nggak bilang. Kata setan, kan ente nggak bilang puasa. Itu cara setan itu. Ngeliwat Ki, sama Ji belanja sana Ji. Kita makan bareng. Ini makan waktu sahur doang. Nggak bilang saya ada puasa. Nah, disitulah. Kadang-kadang orang yang masih belajar ikhlas itu ketika dia ibadah dia selamat, tapi ketika selesai ibadah timbul. Pernah gak ngalamin itu? Bukan hanya puasa, berzikir, ta'lim, semua perbuatan kita kadang-kadang kita pengen diketahui oleh orang lain, padahal lagi puasanya ikhlas. Inilah mukhlis, ini dirawat. Karena memang setannya sumpahnya 6 kali. Ini kaitannya antara surat Al-Bayyinah dengan surat tadi, mukhlasin dan mukhlisin ini bedanya. Kalau mukhlasin semua itu para anbiya itu enggak kok baik. Para nabi, para aulia, para ulama-ulama yang mengerti tentang ilmu syariat itu enggak terlepas. Itu masih digoda oleh setan. Enggak bisa aman itu dari setan. Begitupun ulama-ulama yang sudah mengerti tentang ilmu thariqah, masih banyak lebih dahsyat lagi godaannya daripada syariat. Para ulama yang sudah mengerti tentang ilmu ma'rifat pun masih tergoda. Cuma satu, udah tingkatan hakikat baru, di situ nggak ada ranah yang ikut campur. Bahkan malaikat pun nggak ada di situ. Itu yang dikatakan oleh malaikat Jibril, lau idza danautu umniyatan.
andaikan aku melangkah sejengkal lagi, aku akan terbakar. Nah, itulah pentingnya belajar ilmu tauhid. Mukhlasin dan mukhlisin, dan penting juga di situ ilmu nahwu. Coba. Tapi kalau di terjemahan ke Depok artinya mukhlasin tetap aja orang-orang ikhlas. Nah, kalau memang terjemahannya sama, lah ini beda. Mukhlisin. Surat Al-Bayyinah mukhlisin. Itu. Da'an kasyirka bil khalqi wa wahidil haq. Azza wa jalla huwa khaliqul asya jami'uha. Tinggalkan da'an kasyirka, tinggalkan kemusyrikan bil khalqi kepada makhluk wa wahidil haq azza wa jalla, dan tauhidkanlah Allah yang maha agung. Huwa khaliqul asya, Allah itu, dia itu adalah pencipta berbagai macam segala sesuatu, jami'ha semuanya. Wa biyadihil asya, dan di tangannya kekuasaannya lah jami'uha semuanya. Ya talibal asya min ghairihi ma anta akil, wahai pencari, wahai penuntut berbagai macam sesuatu, min ghairihi, selain daripada Allah, ma anta akil, kamu tidak berakal. Hal syai'un laysa huwa bi khaza'inillahi azza wa jalla. Hal ini bukan istifham. Jadi hal syai'un laysa huwa fi khaza'inillahi azza wa jalla, tidaklah ada sesuatu selain daripada yang ada di dalam perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala. Ibarat khaza'in itu khazanah, khizanah. Lemari tempat apa? Tempat menyimpan kan, menyimpan pakaian, menyimpan baju, bagai rupa. Khizanah, khazanah. Allah itu khazanah. Mau minta apa? Kita pengen kaya. Orang kaya siapa yang ngasih? Ayo. Siapa yang gerakkan hati orang kaya untuk memberi kepada kita? Ini kan, makanya fungsi ketika belajar sudah mengetahui orang yang memberi, dia nggak akan merasa memberi. Orang yang menerima pun dia nggak merasa menerima. Kok begitu? Iya. Ketika Ubay ngasih keajaman, anggap Ubay ini udah marifat, udah mengerti tauhid. Ubay, Jamal terima kasih Ubay. Senyum-senyum Ubay. Terima kasih sama ini rezeki ini titipan Allah yang rezeki buat ente, bukan anda yang ngasih. Gusti Allah yang menggerakkan hati anda untuk mengasihi ente. Jadi ini amanat Gusti Allah buat ente. Si penerima pun berterima kasihnya kemana? Kepada Allah. Itu Ubay. Duit 1 juta kan gede. Kalau nggak digerakkan oleh Gusti Allah, bisa nggak? Nah, segala sesuatu yang ada yang terjadi pada diri kita, itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang di luar kendali Allah.
Kalau mengerti ini, nah ini adalah permulaan belajar ikhlas. Gak ada kita ujub sombong pengen diketahui amal-amal kita, perbuatan kita sama orang lain. Jadi sekarang ente duduk di sini, berhak sombong Pak? Siapa yang menggerakkan hati ente duduk di sini? Siapa yang menggerakkan hati kita untuk kumpul bersama di majlis ini? Buktinya ketika nggak digerakkan alasan banyak, ngantuk lah, sibuk lah, capek lah, itu buktinya. Kadang dikasih sakit perut. Jadi apa yang kita lakukan? Ini contoh sederhana. Abi bilang sama Padel, nanti kamu sedekah ya 100.000. Kalau ada pengemis datang, kamu sedekah 100.000. Kalau kamu sedekah, nanti Abi kasih 1 juta. Datanglah pengemis, kasihan Den, udah sebulan belum makan. Udah sebulan belum makan, kasihani. Ingat pesan Nabi, sudah sedekah. Jadi duitnya di mana? Duitnya ada di kantong kamu. Duitnya diambil dia. Banyak. Langsung dikasih 100.000. Nah, Badal minta sama Abi enggak yang 1 juta? Kenapa? Ya kalau Allah udah ngegerakin tanpa dipinta udah ngasih. Iyalah. Bener lah. Kan Alvin minta enggak yang 1 juta? Agak. Kenapa? Minta mulu. Ayo. Harta. Kenapa enggak? Ya, karena Allah bukan karena duitnya 1 juta. Maksudnya. Ariki? Minta. Hah? Minta. Ariki minta. Faiz? Kenapa enggak? Ente Den? Kenapa enggak? Jamal? Minta? Hah? Minta? Berdua itu minta. Enggak? Minta. J? Minta. Neng Najwa? Ayah ngasih uang 100.000. Najwa, kalau nanti ada pengemis, Najwa sedekah ya. Ada pengemis, nanti kalau Najwa sedekah, ayah kasih lo 1 juta. Begitu sedekah, nagih gak kaya? Enggak nagih. Kenapa enggak nagih? Lagi bos aku lupa. Kenapa nih? Ini kita bikin perumpamaan, bukan langsung Gusti Allah nggak menggerakkan, bukan. Justru namanya amsal, ini contoh. Padahal dia nggak menagih di 1 juta, yang lain nggak menagih. Yang menagih yang tua-tua aja tuh pada nagih. Yang tua-tua pada nagih, yang muda-muda nggak pada nagih. Nah kenapa nggak menagih? Karena yang lainnya berpikir, ini siapa yang sedekah? Yang sedekah Padel apa siapa?
Duitnya dari siapa? Dari Abi. Pantas gak Fadil minta sama Abi? Enggak lah. Enggak. Karena sedekahnya juga duitnya dari Dari Abi. Kan kita cuma amr perintah. Sekolah yang ngasih sholat siap sehat siapa? ngerti gak? Ketika mengerti, oh iya, malu gak meminta? Oh yang sedekah duitnya dari Abi, duitnya dari ayah, kok minta diupahin? Ayo. Sekarang mau tanya, Ariki, Andang, siapa yang ngasih rezeki? Hah? Gusti Allah dengan wasilah bla 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 bla. Disuruh sedekah sama Gusti Allah. Pengen pahala, pengen ini apa, bebas dari neraka, pengen surga, orang udah banyak yang rumah. Bahkan dijanji sama Gusti Allah, orang yang bersedekah akan mendapatkan 10 kali lipat, kan gitu. Iya kan? Nah. Makanya al-arifun mereka malu berdoa pada Allah meminta atas dasar ibadah mereka. Ariki sholat. Siapa yang membuat dari Ariki bisa sholat? Memang kemampuan Riki sholat. Buktinya ketika meriang aja Riki gak sholat kan? Ada keperluan yang mendesak maju sholat. Bahkan peringatan Maulid sibuk bersih-bersih. Jam 3 baru tidur aja, subuh kelewat. Ya, pernah ngalamin mantan ketua Irwas? Pernah kayaknya. Iya. Gusti Allah yang menggerakkan kita. Kita disuruh sholat, Gusti Allah yang memberikan kemampuan kita untuk sholat. Tapi kita pengen pahala yang besar, pahala yang gede, upah yang banyak. Allah yang ngasih rezeki sama kita, kita disuruh sedekah, tapi kita pengen mendapatkan balasan yang berlipat-lipat ganda dari yang sedekah yang kita keluarkan. Ngerti? Artinya apa? Orang yang tahu posisi dia sebagai seorang hamba dan dia menempatkan dirinya sebagai seorang hamba dan Ar-Rabb Al-Khaliq sebagai Tuhannya, sebagai penciptanya. Tadi dikasih contoh seperti Fadil mengerti. Dikasih duit dia bisa sedekah karena tahu dia bisa sedekah, dikasih sama Abi. Itu gimana dong? Laksanakan saja tugasmu, kewajibanmu. Kerjakanlah kewajibanmu pada waktu yang memang kamu sudah wajib. Kamu ketika wajib sholat Zuhur, kerjakan Zuhur. Ketika waktu sholat Zuhur, itu Zuhur kan? Disuruh nggak sholat asar? Masuk sholat asar, yang harus kita kerjakan apa? Asar. Maghrib belum wajib, belum masuk waktunya. Artinya apa? Kita kerjakan semua pekerjaan-pekerjaan yang diberikan kepada kita semua. Gak usah kita membicarakan, meminta tentang
biarkan Gusti Allah yang memberikan hak kita. Seperti kita bekerja, Riki kerja di bengkel, itu sama bos ngomongin gaji, kerjanya kagak, malah enggak tuh bos. Lu kerja aja bolos mulu, kerja aja ngopi mulu, ngerokok mulu, tidur mulu, ngomongin gaji mulu. Nah, inilah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikam. Ijtihaduka fima duminana wa tafsiruka fima tuliba minka dalilun ala timasil basirati minka. Keseriusanmu, kesungguhanmu terhadap sesuatu yang sudah dijamin oleh Gusti Allah, dan peremehanmu sedikitnya pekerjaan yang kau lakukan sesuatu yang telah diwajibkan oleh Gusti Allah kepadamu, itu adalah dalilun, suatu tanda akan kebutaan mata hatimu. Dan ini bukan hanya kepada Gusti Allah, kepada orang tua kita, kepada negara, kepada guru, kepada bahkan ke sahabat, bahkan antara suami dan istri. Nah, dunia akan damai ketika semuanya yang dipikirkan, yang dikerjakannya adalah kewajibannya, maka hak-haknya akan dia dapatkan. Kerjakan saja kewajiban kita kepada Allah, pasti hak kita akan kita dapatkan. Jangan ini hak selalu yang dibicarakan sama kita semua. Jadi tinggalkan semua. Da'an kasyirka, tinggalkan darimu tentang kesyirikan kepada makhluk. Syirik itu bukan hanya kita menyembah kepada berhala. Syirik itu bukan hanya kita menyembah kepada patung, menyembah kepada pohon, kepada gunung. Kita ngasih sesajen di pertigaan, macam-macam. Zaman dulu tuh banyak loh. Dulu di perempatan tuh ada pala ayam jago ditancapin, di bawah pohon banyak sesajen, telur ayam. Sekarang alhamdulillah Lekong Gudang sudah nggak ada dari itu. Waktu saya masih kecil, masih SMP, SD, SMP, SMA aja masih banyak. Alhamdulillah sekarang nggak ada. Di keramat-keramat gitu. Kok bisa tahu ya? Yang tukang nyolongin telurnya. Sekarang alhamdulillah nggak pernah ada dia, nggak pernah ada. Lagi memang tempatnya udah habis, nggak ada. Sekarang yang Gudang sudah makmur, tinggal rumah sama sumur. Dan syirik itu Badar mengharapkan pertolongan Alpin aja sih. Menganggap sesuatu memiliki kekuatan selain daripada Allah. Uang bisa menjadi sumber syirik buat kita. Jamal kasih duit 20.000, ya 20.000. Mal ke ITC kurang. beli apa?
Berapa? 20.000 dapat pas 20.000. Hah? Ke ITC cari lem dapat 20.000. Jalannya bagaimana? Lem 18.000, kembaliannya 2.000 parkir. Kira-kira jalannya bagaimana? Mau nyari lem, punya duit 20.000, mau nyari lem, masuk ke ITC. Begitu Jamal punya duit 1 juta, beda nggak? Punya 20.000 ke ITC, pergi kutu-kutu, langsung tertuju kepada tempat. Setelah itu langsung kemana? Ke kasir dulu bayar, pulang ngomong apa nanti? Ke kasir bayar terus pulang bawa lem. Kira-kira grupnya 1 juta. Hah? Ke bakso lapangan tembak, telepon pacar. Di TC di atas di food court tungguin itu lihat ini itu lalu jalannya juga gagal, lebih pede. Banyak sekali. Kenapa doa-doa kita belum dijawab? Karena kita masih terlalu banyak berharap kepada selain Allah. Maka kata Tuhan Syekh Abdul Qadir Jilani bilang, da'an kesyirikan, tinggalkan semua kesyirikan, bil khalqi, kepada makhluk, wahidil haq, dan tauhidkanlah Allah yang maha, huwa khaliqul asya, bahwa Gusti Allah itulah pencipta berbagai macam sesuatu. Kita mencari, sibuk kita berpikir, mengatur rencana bagaimana biar menghasilkan uang yang banyak. Kita berencana bagaimana kita dapatkan kerjaan yang bagus, gaji yang bagus. Padahal pada Gusti Allah itulah semua simpanannya. Maka wa yadli balasya min ghairihi man ta'qil. Hei, kamu gak berakal, gendeng, gila kamu. Semuanya punya Allah. Hal syai'un laysa huwa bi khadainillah azza wa jalla, faqala fa in min syai'in indana khadainullah. Enggak ada satu apapun yang enggak ada di dalam perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala, lemarinya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada di situ. Tinggal kita mau minta yang mana. Tapi dengan syarat apa? Da'an kasyir, kemusikan mau tinggalkan. Ini yang sulit sekali. Kita masih mengandalkan bahwa saya dapat rezeki karena saya bekerja, gitu kan? Riki dapat gaji 5 juta sebulan dari bengkelnya. Itu menganggap bahwa kalau dia nggak bekerja dia nggak akan dapat tuh 5 juta. Memang sangat sulit itu. Makanya perlu taklim, perlu belajar, perlu riyadhah, perlu latihan semuanya. Bang Endang dapat 4 juta dari tempat kerjanya. Sekarang kalau bangunnya, Endang dapat 4 juta kalau nggak kerja? Dapat nggak? Pada sekarang dapat bener ngalamin. Ada itu mana? Jalan mana?
Buktinya Ya buktinya lah. ini fakta. Kalau kita ikuti ini, oh bukan main. Wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa in min syai'in illa indana khazainuhu, dan tidaklah dari sesuatu apapun kecuali simpanannya ada di sisi Allah. Wahai gulam nam tahta bizatil qadri mutawassidan bisabri. Wahai anakku, nam anta tahta bizatil qadri. Tidurlah kau di bawah pancuran takdir, mutawassidan bisabri, dengan berbantalkan kesabaran. Ini sabar. Mutaqallidan bil muwafiqati, menggantungkan dengan menyelaraskan diri kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Abidan bintidharil faraj, beribadah terus kepada Allah bintidharil faraj, sambil menunggu keleluasaan jalan keluar yang diberikan oleh Allah. Fa idza kunta hakadha subha 'alaikal muqaddir min fadlihi wa minanihi ma la tusinu tatalubuhu wa tatamannahu. Jika engkau bisa seperti ini, subhanaikal muqaddir, maka al-muqaddir, sang pemilik takdir yang menentukan akan mencurahkan kepada kamu min fadlihi, daripada karunia-Nya, wa minanihi, daripada semua karunia-karunia-Nya, nikmat-nikmat yang diberikan kepadamu, ma la tusidu tatlubu, sesuatu yang kamu gak perlu memperbagus, merekayasa mencarinya, sesuatu yang gak perlu, yang gak terpikirkan olehmu. Ini nyata. Makanya ketika kita tuluskan semua kepada Allah, doa apapun diterima oleh Allah. Nyata. Kenapa doa kita gak nyata itu? Karena keraguan yang ada pada diri hati kita itu. Contoh, ketika ente kepepet, pernah kepepet? Bang Dan pernah kepepet? Sering. Tapi dapat pertolongan gak? Ketika mendapat pertolongan, berarti itu kepepet itu. Ketika kita berdoa dan betul-betul kepepet, sudah gak ada siapapun yang bisa menolong kita. Allah pasti tolong. Kalau sekarang kita berdoa terus tapi belum tertolong, koreksi diri kita. Mungkin masih ada harapan-harapan kepada orang lain. Jadi kita belajar bersama. Itu yang mengalami kan. Seperti itu. Oh ya. Berapa kali di ujung mata, insya Allah dapat secara zahir, sedikit lagi akan mendapatkan rezeki. Tapi tahu orangnya sakit, hubungan ini sakit semua. Koreksi tadi. Mungkin kita berharap banyak kepada orang itu. Allah kata. Surat Al-Fatir, amman
yujibul mutara idza da'a. Siapa yang menjawab doa-doa orang yang kepepet apabila dia berdoa? Dalam ayat ini wa masatur masakum dur bil barri ghaba. Ketika kalian terkena suatu kemudaratan, kesusahan di tengah lautan, hilang semua yang kalian panggil. Jamal ada di lautan, naik perahu, gelombang gede. Kira-kira minta tolong sama bapak enggak? Biasanya minta tolong sama siapa? Sama bapak, sama emak. Minta tolong sama bapak enggak? Minta tolong sama mama enggak? Bapak enggak ada, emak enggak ada. Sama teman sama Riki, Bang Endang, Ubay, enggak ada semuanya. Kepada siapa? Disitulah semua yang biasa kita panggil, kita tolong, enggak akan kita panggil. Ghaba, enggak ada, itu hilang semua. Yang ada apa? Ya Rob, ya Rob, ya Rob. Pernah amal merasakan suatu kejadian yang begitu, merasa ke pojok, terpepet, sekarang udah nggak bisa. Jamal berdoa, Jamal nangis, minta pertolongan sama siapa? Ditolong nggak? Ada nggak yang nolong? Nggak dapat nggak? Selamat nggak? Karena ketika kita sudah nggak ada yang merasa yang nolong kita, disitulah kemurnian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah kemurnian harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Ya kaum wafiqul qadar, waqbilu min ibad min Abdul Qadir al-Mujtahid. Selaraskanlah dirimu kepada takdir. Waqbilu min Abdul Qadir, ambil, terima nih dari Abdul Qadir al-Mujtahid, sang mujtahid. Fi muwafiqatil qadri, di dalam penyelarasan diri kepada takdir. Muwafiqatil qadri taqaddabani ilal qadir. Penyelarasan diriku kepada takdir telah mendahului ilal qadir, kepada sang penentu takdir. Ngerti nggak? Apa yang kita omongin ngerti nggak? Ngerti? Jam berapa? 11. Oh, baru setengah jam kan? Baru setengah jam man. Ya kaum, wahai kaum, ta'ala, kemari kesini, kemari. Nadullu lillahi azza wa jalla. Kita sama-sama menundukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa liqadrihi wa fi'lihi, dan kepada takdirnya dan kepada pekerjaannya, perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Wa nata'u ru'usa dhahirina, mari kita tundukkan kepala zahir kita, kepala kita di majlis kita.
Kita sama-sama merendahkan diri kita kepada Allah. Kita tundukkan ini kepala zahir kita. Jadi to'a ya to'ti'u itu artinya menundukkan. Wa bawatinina, dan kepala batin kita. Jadi bukan hanya kepala zahir yang kita tundukkan. Karena banyak orang yang menundukkan kepala zahirnya, tapi kepala batinnya dia melangkah ke atas. Banyak orang yang sujud zahirnya, tapi betapa angkuhnya, sombongnya itu kalbu. Maka kita harus sujud bukan hanya kepala zahir kita saja, tapi kepala batin kita harus sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nuwafiqul qadra wa namsi fi rikabi. Kita mencocokkan, kita menyelaraskan dengan takdir, dan kita berjalan bersama firikabi di dalam mengendarai takdir tersebut, menjalani takdir tersebut, menerima dengan sabar ketentuan Allah tersebut. Li'annahu rasulul malak nukrimuhu li ajli mursilihi. Karena sesungguhnya utusan raja itu kita memuliakannya itu li ajli mursilihi, bukan menghormatinya bukan karena utusannya itu. Kita menghormatinya itu menghormati yang mengutusnya. Sekarang utusan Eden sama utusan Pak Jokowi, lebih muliakan kemana? Eden kirim utusan Jamal. Kira-kira Jamal nyambutnya gimana? Bang Jamal, saya utusan Eden. Bagaimana kira-kira nyambut di rumah? Hah? Biasa baik. Begitu datang, saya utusan dari Pak Jokowi. Kenapa? Kita memuliakan utusan itu, yang kita muliakan siapa? Nah di sini kata beliau, li ajli mursilihi, karena yang mengutusnya, bukan utusan. Fakta kan? Sesuai siapa yang mengutus kita hormati. Neng, kalau utusan Bang Eden datang ke rumah, kira-kira disambut pakai apa nih? Bagaimana nyambutnya? Saya utusan Eden gitu. Ngapain? Duduk siapa? Kasih air juga kagak. Tapi begitu bilang, saya utusan Bang Haji, kira-kira itulah yang dikatakan li'annahu rasulul mulki nukrimuhu li'ajli mursini. Kita memuliakan utusan itu karena kita memuliakan siapa yang mengutusnya. Wa idza fa'alna dzalika, apabila kita semua melakukan hal seperti itu, ma'ahu bersamanya, hamballa fi syuhbati lil qadir, hambalana, maka akan membawa kita kepada bersahabat dengan sang pemberi takdir. Jadi pelajaran iman. Karena banyak sekali orang yang tergelincir karena enggak mengerti sebuah ketentuan Allah yang enggak sesuai dengan hawa nafsunya. Dia anggap sebagai
Silakan. Makanya dia Ustaz Al-Fajr. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi wa amma idza mabtalahu faqaddara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Apa? Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akram. Maka adapun manusia ketika ia diberikan suatu oleh Tuhannya, kenikmatan, kemuliaan dikasih, di masyarakat dikasih kemuliaan, rezekinya berlimpah, apa yang dikatakan oleh manusia tersebut? Rabbi, Tuhanku memuliakan aku. Tapi ketika Gusti Allah, ketika Tuhannya mengurangi rezekinya, dikasih kehinaan, dikasih penyakit, usahanya bangkrut, status sosialnya menurun, jelek di masyarakat, apa katanya? Rabbi, Tuhanku menghinakan aku. Apa kata Gusti Allah di situ? Kalla. Kala bukan begitu kata Gusti Allah. Artinya apa? Lagi dalam masa banyak rezeki, mulia, itu adalah ujian. Lagi bangkrut, lagi sakit, lagi jatuh nama di masyarakat, itu ujian. Semuanya itu ujian. Orang yang bisa seperti ini, orang yang sudah ngaji ini dan bisa mengerti takdirnya. Karena orang yang gak belajar tauhid, gak belajar tentang uluhiyah, gak mungkin dia bisa mukhlisin lahudi wa ma umiru illa liya'budullaha gak mungkin dia bisa. Jadi ikhlas itu apa? Ikhlas itu kita mengerti surat Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad dinamain apa? Al-Ikhlas. Tapi ada nggak nama itu kata-kata al-Ikhlas di surat Qul hu? Tabat ada. Al-Lahab, Tabat yada abi lahabin. Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil Anas, Qul a'udzu birabbin Qul ya al-kafirun, Qul ya ayyuhal. Ada. Al-a'la sabih isma rabbika Wadini surat Atin Wadini Wazid. Apa lagi? Al-Kautsar, Inna a'tayna Al-Ma'un. Qul ya ayyuhal kafirun ara'aita alladhi yukadzibu Wa yannauna Quraisy. Ada semua. Al-Ikhlas. Cariin ada enggak? Coba baca Al-Ikhlas.
Ada nggak ikhlas? Artinya kalian bisa ikhlas setelah kalian mengerti tentang qul huwallah. Kalau nggak ngaji mana ngerti. Makanya ngaji wajib. Hunalikal wilayah al-walayatu lillahil haq. Di sanalah wilayahnya milik Allah Subhanahu wa taala. Sang penentu itu wilayahnya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yahnau laka syurba min bahri ilmi, dia mempersiapkan untukmu asyurba, minuman bi bahri ilmi, di dalam lautan ilmunya, wal aqla dan makanan min simati fadlih, dari tempat hidangan karunia-Nya, wa taqammat bi rahmatih, dan tenggelam di dalam rahmatnya. Dengan rahmatnya hadzal ahad aqadu min kulli alfa'ati wa'idin bin jami'il asyair wal qabail. Ini adalah satu daripada sejuta dari kebanyakan orang. Makanya harus belajar. Ya gulam, alaika bitaqwa, alaika bi hududis syar'i wal mukhallafati lin nafsi wal hawa wasyaitan wa aqranis su. Wahai anakku, oleh karena itu kamu wajib untuk selalu bertakwa kepada Allah. Alaika, dan wajib bagi kamu untuk menjalankan syariat yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Wal mukhalifah, dan menentang, melawan kepada nafsu dan hawa. Wasyaitan, kepada syaitan. Wa aqranis su, dan teman-teman yang buruk. Ya, teman-teman yang buruk. Jangan sembarangan. Innal qarina bil qarini ya tadi usikumu ya masyaral ikhwani alaikumu titayani. Terus antum milu kotaku innal qarina bil qarini ya tadi, teman dengan teman mengikuti. Masih kuat ya? Setengah 12 kesian. Ya, setengah 12 lupa. Jadi ya, pada kemarin banyak. Pada sakit, yang lagi musim. Ya, hati-hati. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ya dharibal fadli 'alal bariyya ya basital yadaini bil 'atiyya ya sahibal mawahib syadiyya. صل على سيدنا محمد الخير والرشدية واغفر لنا يا دولة في هذه الليلة. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا بسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب الشنية. صل على سيدنا محمد الخير والرشدية واغفر لنا يا دولة في هذه الليلة. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا بسط اليدين بالعطية صاحب المواهب الشدية. صل على سيدنا محمد خير الورى الشدية واغفر لنا يا ذا الهدى في هذه الليلة. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب الشدية. صل على سيدنا محمد خير الورى الشدية واغفر لنا يا ذا الهدى في هذه الليلة. اللهم يا دائم الفضل على البرية
يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى شجيا واغفر لنا يا ذا الأولى في هذه اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى شجيا واغفر لنا يا ذا الأولى في هذه الليلة اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية شاهب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى شجيا واغفر لنا يا ذا الأولى في هذه الليلة اللهم يا دائم الفضل على البرية باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى شجيا واغفر لنا يا ذا الأولى في هذه الليلة اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى شجيا واغفر لنا يا ذا الأولى في هذه الليلة اللهم يا دائم الفضل بريا يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى شجيا واغفر لنا يا ذا الأولى في هذه الليلة. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Rabbana